Stay down, stay down, stay down! Nggak bisa bahasa Inggris. Di awal episode kali ini, kita diperlihatkan dengan Wendy yang sedang menikmati pemandangan danau di sekitar rumahnya. Namun gak lama Wendy dikagetkan dengan mayat Bobby yang terlihat mengambang di bawah dermaga. Di mana hal itu pun jelas membuat pertanyaan timbul di benak Wendy serta Marty. Hingga muncullah asumsi dari Marty yang menganggap jika pasti ada seorang yang sengaja menaruh mayat Bobby di tempat mereka. Gak lama dari itu pihak polisi pun langsung mengamankan mayat Bobby. Di mana atas penemuan itu juga, ini pihak polisi pun mulai mencurigai Marty. Karena mereka ini tahu betul kalau sebelum Bobby ini ditemukan meninggal, dia itu sempat menjual klub malamnya kepada Marty. Marty kemudian beranjak pergi ke klub malam miliknya. Namun dalam perjalanan dia tiba-tiba dihentikan oleh Jacob yang memperkenalkan diri kepada Marty. Di sini Jacob mengatakan kepada Marty jika sebelum Bobby menjual klub malamnya kepadanya, dahulu si Bobby ini sempat menjalin kerjasama dengan dirinya. Namun sekarang Bobby telah menjual klub malam itu kepada Marty. Sehingga di sini Jacob pun minta Marty untuk menjalin kerjasama dengan dirinya seperti apa yang dulu Bobby lakukan. Namun di sini Marty pun menolak tawaran itu dengan mengatakan jika majikannya nggak mengizinkannya untuk bekerjasama dengan siapapun. Sementara itu di tempat lain, Charlotte yang sedang membantu di tempat usaha ayahnya, dia nampak didekati oleh seorang pria bernama Hyde, di mana si Hyde ini nampak tertarik dengan Charlotte. Sehingga dia pun mengajak Charlotte untuk pergi ke teluk pesta. Namun di sini Charlotte pun menolak ajakan itu. Walaupun sebenarnya kayaknya kalau si Charlotte ini juga tertarik dengan Hyde. Kembali kepada Marty yang telah sampai di klub malam miliknya. Di sana ia pun bertanya kepada Ruth mengapa semua orang di sana memandangi dirinya. Di sini Ruth pun menjelaskan jika mereka menganggap kalau Marty adalah orang yang telah membunuh Bobby. Hal itu pun jelas membuat Marty sangat kaget, dan ia pun menjelaskan jika dia nggak membunuh siapapun dan kematian Bobby nggak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Selain itu Marty juga meminta Ruth untuk sementara waktu mengambil alih kendali atas klub malamnya karena hari ini dia ada urusan yang cukup penting. Di waktu yang sama, Jonah terlihat berkenalan dengan kakek Budi Decker. Di sini kakek Budi pun mulai menceritakan beberapa pengalamannya selama ia tinggal di tempat ini, yang mana salah satunya atau yang paling sering terjadi jika siapapun orang yang memilih untuk pindah ke tempat ini, pasti orang itu sedang berusaha kabur dari masalah atau bahaya yang sangat besar. Sehingga di sini dengan senang hati kakek Budi pun mengajarkan Jonah cara menembak agar dia ini bisa menjaga dirinya serta keluarganya. Kemudian kita pun akan kembali dibawa kepada Charlotte, di mana di sini dia terlihat kembali bertemu dengan Wade. Namun kali ini si Charlotte ini nggak memukul Wade lagi, melainkan ia minta maaf atas perilaku ibunya yang menurutnya agak berlebihan. Di mana ucapan maaf itu juga yang nantinya akan membuat hubungan keduanya ini menjadi semakin dekat. Sementara itu Marty yang sedang bersama dengan Rachel, dia pun bertanya apakah Rachel kenal dengan seorang pria bernama Jacob. Di sini Rachel pun mengaku kalau dia nggak kenal. Namun yang ia tahu kalau si Jacob ini adalah warga lokal yang sudah sangat lama tinggal di tempat ini. Di waktu yang sama Jacob yang sedang bersama dengan istrinya dan satu ajudannya yang bernama S. Ia pun menceritakan jika Marty nggak takut dengan ancaman kematian yang dia berikan. Iya, ternyata orang yang sengaja menaruh mayat Bobby adalah Jacob, di mana semua itu Jacob lakukan untuk memberikan ancaman kematian kepada Marty dan keluarganya. Jacob kemudian menjelaskan jika Marty nampaknya lebih takut dengan bosnya dibanding dengan mereka.
Sehingga di sini istri Jacob pun minta S untuk segera mengurus Marty. Selain itu di sini kita juga akan diberitahu siapa sebenarnya si Jacob ini, di mana ternyata Jacob dan keluarganya merupakan keluarga petani tumbuhan popi. Iya, atau dengan kata lain, mereka ini merupakan kartel lokal yang memiliki ladang bahan baku opium dengan jumlah ratusan ribu hektar. Malam harinya saat Wendy pulang kerja, dia ini tiba-tiba dikagetkan dengan Marty yang sedang bersama seorang pria bernama Josh yang merupakan anak dari Gary. Iya, ternyata selama ini anak Gary mencari keberadaan Wendy untuk menanyakan apakah benar ayahnya itu mati bunuh diri. Di sini Wendy pun agak gelagapan atau grogi karena yang sebenarnya terjadi kalau selingkuhannya itu dibunuh oleh kartel Meksiko. Namun demi mengurangi masalah dan tentunya untuk mengamankan keluarganya, Wendy pun terpaksa berbohong kepada Josh dengan mengatakan jika memang benar kalau ayahnya itu bunuh diri. Dan di sini Josh pun mengatakan, Did you love him? Gak lama dari itu Marty pun menemui Wendy. Di sana Marty bertanya apa aja yang Wendy bicarakan dengan Josh. Wendy pun menjelaskan jika Josh nggak percaya kalau ayahnya itu bunuh diri. Namun ia sudah menjelaskan kalau ayahnya memang benar bunuh diri dan meminta Josh untuk menerimanya. Tapi di sini nampaknya Marty nggak terlalu tertarik dengan jawaban itu dan lebih tertarik dengan ucapan Josh yang menanyakan apakah Wendy mencintai ayahnya. Iya, di sini Marty jelas menunjukkan kecemburuan nih teman-teman. Dan Wendy pun mengatakan, He asked me if I loved his dad. Was that the truth? Yes. Di keesokan harinya, Marty dan Wendy terlihat pergi ke kantor polisi. Di sana Marty memberikan surat bukti pembelian klub malam milik Bobby, di mana setelah si sheriff mengeceknya, dia pun mempersilahkan Marty dan Wendy untuk pergi. Namun sebelum itu, si sheriff lebih dulu memberitahu kepada mereka jika dalam mayat Bobby mereka menemukan kandungan heroin yang sangat banyak dan memperingatkan mereka untuk menghentikan apa yang sedang mereka rencanakan. Di mana ucapan itu pun langsung Marty sangkutkan dengan Jacob, di mana dari keterangan si sheriff dan keterangan dari Rachel, Marty pun sangat yakin jika kematian Bobby adalah ulah dari Jacob. Dan kini ia pun baru sadar kalau ternyata Jacob merupakan kartel lokal yang sedang berusaha mengintimidasinya. Di sini Marty dan Wendy pun langsung memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa mencuci uang tanpa harus menyulut api perangan dengan Jacob. Di mana setelah melakukan perdebatan yang cukup panjang dengan Wendy, sepertinya mereka berdua pun telah menemukan ide untuk masalah ini. That's my little spot. Beralih kepada agen Patty, di mana setelah ia selesai memancing dengan Ruth, di sini dia ini tiba-tiba mencium Ruth. Karena ternyata agen Patty ini adalah seorang maho. Namun Ruth pun melakukan. Di waktu yang sama, Jonah terlihat diam-diam mengambil senapan milik Budi dan menyembunyikannya di dalam hutan. Sejauh ini belum diketahui alasan apa yang membuat Jonah melakukan hal itu. Namun yang jelas, tentunya Jonah sudah memiliki rencana atau alasan yang kuat kenapa ia melakukan hal itu. Kembali kepada Marty dan Wendy. Di sini mereka pun terlihat berkunjung ke seorang pastor yang beberapa hari lalu Marty lihat, di mana maksud kedatangan mereka adalah untuk mendanai si pastor agar bisa mendirikan sebuah gereja. Iya, ternyata Marty dan Wendy ingin memutarkan uang mereka dengan memanfaatkan power yang dimiliki oleh si pastor agar menghindari perang dengan Jacob. Kita kembali kepada Ken Patty, di mana saat ia tengah berada di dalam penginapannya, tiba-tiba dia ini dikagetkan dengan pintunya yang diketuk oleh seorang. Dan ketika Patty membukanya, iya, sudahlah, gak bisa ngomong lagi gua. Di keesokan harinya, Marty pun pergi menemui Ruth. Di sana Marty mengatakan kalau sekarang dia sepenuhnya memberikan klub malam itu kepada Ruth. Namun di sini Ruth pun harus tetap mentorkan uang masukannya kepada Marty, dan ia akan dibayar $1.000 dalam per minggu.
Dimana setelah itu Marty pun pergi untuk menyimpan uangnya di gudang. Namun ada satu hal yang gak Marty sadari, yaitu ternyata diam-diam Ruth mengikutinya. Ya, ini Ruth pun akhirnya sudah tahu di mana Marty menyimpan semua uangnya yang akan ia setorkan kepada Dario. Beralih ke tempat lain, kita pun akan diperlihatkan bagaimana cara Jacob mengedarkan barang haram miliknya. Di mana ternyata selama ini Jacob dan anak buahnya, mereka ini mengedarkan barang haram itu kepada para jamaah Pastor Mason. Iya, di mana rencana Marty untuk memutarkan uang lewat power yang dimiliki oleh Pastor Mason, nampaknya itu adalah hal yang salah. Karena tadinya mereka berpikir itu nggak akan memantik api perangan dengan Jacob. Namun ternyata hal itulah yang sebenarnya akan menyulut api peperangan yang akan segera terjadi. Amen. Di awal episode yang ke-6 ini, Marty terlihat pergi ke tempat usahanya menggunakan sebuah sepeda. Namun tanpa disangka, di tengah perjalanan tiba-tiba Marty dihentikan oleh Jacob dan ajudannya yang langsung menculiknya. Gak lama dari itu, Wendy dan Charlotte yang sedang dalam perjalanan pulang. Mereka ini gak sengaja melihat sepeda Marty yang tergeletak di samping jalan. Di sini Wendy pun berusaha menepuk Marty, namun dia ini malah menemukan ponsel milik Marty yang juga tergeletak di samping jalan. Di waktu yang sama Marty ternyata dibawa oleh Jacob ke markasnya. Di sana Jacob mengatakan jika dulu dia dan keluarganya hidup dengan tenang dan damai. Namun tidak saat Marty datang dan mengambil alih klub malam milik Bobby. Hal itu pun jelas membuat dirinya agak terusik. Dan kini Marty malah ingin merebut rute distribusi barang haram miliknya dengan membuatkan gereja untuk Pastor Mason. Dan hal itu pun jelas gak bisa dimaafkan oleh Jacob. Sehingga di sini secara terang-terangan Jacob pun memperingatkan kepada Marty, jika sampai Marty melanjutkan pembangunan gereja itu, maka ia akan segera menghabisi seluruh anggota keluarga Marty. Selain itu Jacob juga menambahkan, jika dia sampai melihat salib dipasang dalam bangunan itu, maka itu artinya Marty telah menyalakan api perangan dengan dirinya. Kita pun kemudian kembali kepada Wendy dan kedua anaknya. Di sini kepanikan dan keresahan pun sangat terasa di dalam rumah itu. Apalagi saat Charlotte mendapat kabar dari Rachel yang mengatakan jika dia juga nggak melihat Marty. Hal itu pun membuat Wendy sangat panik, sehingga di sini dia pun nekat mengambil shotgun milik kakek Decker untuk menjaga kedua anaknya. Di mana gak lama dari itu terdengar suara orang yang masuk ke rumah mereka. Dan ternyata Yeah, it's gross, but fortunately Sue Ellen. sementara itu di tempat lain Ruth terlihat berdandan gak biasa nih teman-teman. Di mana dia ini terlihat begitu berbeda, sampai Wyatt pun memujinya kalau hari ini dia terlihat begitu cantik. Di mana ternyata Ruth ini merubah tampilannya semata-mata hanya untuk menemui ayahnya yang bernama Chad Langmore yang kini tengah dipenjara. Di sana mereka pun membicarakan mengenai uang $8 juta yang dimiliki oleh Marty. Di mana Ruth mengatakan jika sampai hari ini dirinya masih belum bisa mencuri uang itu, dikarenakan dia yang masih belum tahu bagaimana cara mencuci uang. Namun di sini Chad pun nampaknya tidak mempermasalahkan masalah itu dan malah menekankan kepada anaknya untuk fokus membunuh Marty dan mengambil semua uang itu. Kita pun kemudian beralih kepada agen Patty serta Ruth yang kini nampaknya telah resmi menjadi sepasang kekasih. Iya, di sini Patty mengajak Ruth untuk membuka toko alat pancing dengan meminta modal kepada Marty. Hal itu pun jelas nggak disanggupi oleh Ruth karena dia ini nggak kenal dengan Marty. Namun di sini Patty pun menjelaskan jika dia ini bisa meminta bantuan kepada Ruth untuk masalah itu, karena dia ini sangat paham jika Ruth kini bekerja dengan Marty. Di waktu yang sama, Marty dan Wendy terlihat menemui Pastor Mason. Di sana Marty menjelaskan kepada Pastor Mason kalau dia ini nggak bisa melanjutkan pembangunan gereja tersebut
Kabar itu pun jelas membuat Pastor Mason sangat kaget, dan nampaknya dia ini gak sepakat dengan hal itu. Di tempat lain, Charlotte terlihat kembali bertemu dengan Wade. Di sini Wade pun terlihat mengajak Charlotte untuk pergi ke pesta musim panas. Namun sayang pada saat itu, Charlotte pun menolaknya dengan alasan ia harus bekerja di tempat usaha ayahnya. Sorry. Malam harinya, Marty pun terlihat menghubungi Ruth, di mana dia ini meminta Ruth agar besok menjemputnya, karena dia harus menemui kontraktor yang akan melakukan renovasi terhadap tempat kerjanya. Gak lama dari itu, Marty ditemui oleh Rachel yang mengajaknya untuk merayakan kemajuan usaha mereka yang semakin hari semakin ramai saja. Namun di sini Marty pun menolaknya karena ia harus membuat laporan keuangan untuk renovasi tempat usaha mereka serta klub malam miliknya. Di waktu yang sama, Wendy yang sedang duduk dengan kakek Budi Dekker. Di sini si kakek pun beritahu Wendy jika tadi siang ada seorang yang mengirim paket untuk suaminya. Hingga saat Marty sampai di rumah, dia pun nampak bingung melihat Wendy yang duduk dengan muka ketakutan. Wendy kemudian minta Marty untuk membuka paket itu. Dan ketika Marty membukanya, ternyata paket itu berisikan 2 bola mata manusia yang dikirim oleh kartel Meksiko, di mana tujuan dari kartel mengirim paket itu adalah untuk memperingatkan Marty agar ia ini segera membuktikan semua ucapannya. Di keesokan harinya, Ruth terlihat merencanakan sesuatu di dermaga milik Marty, di mana dia ini terlihat menyambungkan sebuah kabel ke sumber listrik. Kemudian ia sengaja menaruh kabel itu di bawah dermaga. Lalu ia menggunakan seekor tikus untuk menjadi kelinci percobaannya. Ternyata kesempatan menjemput Marty nanti sore akan Ruth gunakan untuk bunuh Marty dengan jebakan yang telah dia siapkan. Gak lama dari itu, Ruth pun ditemui oleh Ruth serta Patty yang memintanya untuk mintakan modal kepada Marty karena dia akan bangun toko alat memancing dengan Patty. Di sini Ruth pun menjelaskan jika nanti dia yang akan memberikan modal itu, karena nanti sore dia ini akan membunuh Marty dengan jebakan yang telah ia siapkan di dermaga. Kita beralih kepada Charlotte. Di sini dia ini nampak kembali bertemu dengan Hyde, dan kali ini dia ini mengiyakan ajakan Hyde yang mengajaknya untuk pergi ke teluk pesta. Mereka pun kemudian pergi dan merayakan pesta di teluk itu. Dan kemudian mereka pun melakukan You sure this is okay? Sementara itu, di tempat lain, Ruth pun terlihat mengantarkan Marty ke rumahnya. Di sini Ruth pun terlihat sudah gak sabar akan melihat kematian dari Marty. Namun siapa sangka, saat Marty menginjak tangga yang telah dipasang jebakan listrik oleh Ruth, si Marty ini gak mengalami apa-apa. Di sini Ruth pun sejenak terdiam karena dia ini kebingungan kenapa jebakannya gak berfungsi. Ternyata jebakan itu telah dirusak oleh agen Patty yang sengaja menyelamatkan Marty agar dia ini bisa menangkapnya. Dimana tentunya jika hal itu terjadi, maka jabatan agen Patty akan naik. Namun tanpa agen Patty sadari, ternyata sedari tadi Whoa. Didn't mean to bother. Ternyata Jonas dari tadi telah menodong senapan ke arah agen Patty. Dimana di sini kita pun akhirnya diberitahu alasan kenapa Jonah menyembunyikan senapan milik kakek Budi di dalam hutan. Semua itu untuk menjaga daerah rumahnya dari orang asing yang dianggap akan membahayakan keluarganya. Gak lama dari itu, Marty pun memberitahu Wendy jika keluarganya sekarang akan segera terlepas dari kartel Meksiko karena dia ini telah berhasil mengakali biaya renovasi 2 tempat usahanya dengan menaikkan biaya renovasi itu sebesar 10 kali lipat. Kabar itu pun jelas membuat Wendy sangat senang. Dan di sini untuk yang pertama kalinya sepanjang episode yang telah kita tonton, kita pun akan melihat Marty yang bercinta dengan Wendy setelah keluarga ini hampir hancur karena perselingkuhan Wendy dengan Gary.
Di waktu yang sama, Ruth yang mengira jika orang yang telah menggagalkan rencananya adalah Ruth. Di sini dia pun langsung melabraknya. Namun di sini Ruth yang gak merasa ngelakuin hal itu. Dia pun kebawa emosi dan gak sadar kalau dia memukul Ruth. Di keesokan harinya, Wendy pun terlihat membahas mengenai kegiatan mereka semalam, di mana Wendy menanyakan kepada Marty, kenapa semalam Marty melakukan adegan seks dengan cara yang cukup hardcore. Padahal selama 17 tahun mereka ini menikah, si Marty ini nggak pernah ngelakuin hal itu. Di sini Marty pun agak bingung untuk menjawab pertanyaan ini, karena alasan yang sebenarnya dia melakukan hal itu. Karena dia ini teringat dengan gaya seks yang dilakukan oleh Gary kepada Wendy. Namun di sini demi menjaga kondisi keluarganya yang kini sudah mulai membaik, Marty pun menjawab kalau dia ini hanya berfantasi dan semoga Wendy menyukainya. Dimana setelah Marty pergi, Wendy yang gak percaya dengan jawaban suaminya itu, dia pun mengecek laptop pribadi milik Marty. Dan akhirnya kini dia pun sadar jika suaminya itu memiliki video seks perselingkuhannya dengan Gary. Kita beralih kepada Charlotte. Di sini dia pun terlihat bertanya kepada teman Hike mengenai di mana Hike saat ini. Di mana teman Hike pun menjelaskan jika si Hike ini telah pulang karena hari libur telah berakhir. Hal itu pun jelas membuat Charlotte sangat kaget dan langsung berusaha mengejar Hike. Namun nampaknya semuanya telah terlambat, karena di sini Wade pun beritahu Charlotte jika pria itu telah pergi tadi pagi. Ucapan itu pun jelas membuat Charlotte langsung terdiam, dan Wade pun menanyakan apa yang telah pria itu lakukan kepadamu. Ya, tentunya di sini Charlotte nggak bisa menjawab pertanyaan itu, hingga akhirnya Wade pun menjelaskan jika mereka selalu pergi. Dan itulah bedanya aku dengan mereka. Sementara itu Marty yang pergi ke kantor kerjanya. Di sana dia pun dikagetkan dengan Rachel yang sedang memeriksa laporan keuangan usaha mereka. Di mana saat Rachel melihat laporan keuangan renovasi yang dinaikkan 10 kali lipat oleh Marty, hal itu pun jelas membuat Rachel sangat kecewa. Dan ia pun minta Marty untuk segera mengakhiri hubungan kerja sama mereka, sekaligus minta Marty untuk segera angkat kaki dari tempat ini. Walaupun sebenarnya di sini Marty sudah berusaha menjelaskan jika dia melakukan hal ini semata-mata untuk menyelamatkan keluarganya dari seorang yang berusaha membunuhnya. Namun nampaknya Rachel pun gak bisa menerima alasan itu dan tetap minta Marty untuk segera pergi. I'm talking. Put the fucking phone down. Marty pun kemudian pergi menemui Wendy. Namun siapa sangka, dalam perjalanan dia ini melihat jika di atas bangunan gereja yang gak jadi dia bangun, dia ini melihat lambang salib yang terpasang. Di mana hal itu pun membuat Marty sangat kaget, karena hal itu tentunya akan membuat Jacob segera menghabisi seluruh anggota keluarganya. Iya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Marty selanjutnya? Patut kita nantikan di episode yang selanjutnya. Boss, there's something you gotta see.